Qin Yichen menghela nafas. Untuk jangka waktu seperti itu, dua pria berjubah hitam di ketinggian sudah menyiapkan sarana mereka. Terlebih lagi, karena Ares, Dewa Perang, mundur, ruang aktivitasnya sangat terjepit. Bagi mereka, sekarang adalah kesempatan yang sangat penting untuk mencekik Dewa Perang Ares sepenuhnya. Keduanya sepenuhnya terserap, takut kesempatan itu akan terlewatkan. Semua perhatian terfokus pada Ares, Dewa Perang, yang teguh di bawah. Tanpa sadar, Qin Yichen telah meninggalkan awan tersembunyi, ditutupi oleh Daova. Bahkan jika Qin Yichen telah menembus kabut hitam samar di samping mereka, dia tidak membuat mereka berdua khawatir. Qin Yichen mengangkat alisnya. Apakah Daova sangat mudah digunakan? Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Dalam kognisinya, orang-orang berjubah hitam ini peka terhadap hal-hal dalam kabut hitam. Dia menggunakan Daova sendiri hanya untuk mendekati kabut hitam, dan tidak pernah berpikir bahwa setelah memasuki kabut hitam, dia bisa terus menyembunyikan posisinya. Mungkinkah kabut hitam kedua orang ini berbeda dari yang lain? Itu benar. Di balik kekuatan yang begitu besar, pasti akan ada banyak keluarga. Adalah normal bahwa ada beberapa perbedaan dalam kabut hitam kultivasi mereka. Tapi melihat mereka, sepertinya benda ini sangat mudah dibentuk, tetapi kamu dapat menemukan waktu untuk mempelajarinya. Qin Yichen berpikir ringan, tetapi tidak santai sama sekali. Jika mereka berdua diizinkan untuk melemparkan kabut hitam dan melukai Dewa Perang Ares, maka akan menyenangkan jika bisa keluar saat itu. Ada total 5 orang berjubah hitam, dan orang-orang ini benar-benar mengagumi Ares, Dewa Perang. Dengan kekuatan seperti itu, Qin Yichen tidak yakin seberapa yakin dia akan melarikan diri. Tepat ketika mereka berdua akan memulai tangan mereka, Qin Yichen tiba-tiba mengulurkan tangannya. Api. Api yang mengamuk membakar kabut hitam secara langsung. Kedua pria berjubah hitam itu terkejut. Mereka juga sedikit terkejut dengan serangan yang begitu dekat. Buru-buru mundur kembali, mengabaikan serangan kabut hitam, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Api yang mengamuk langsung membakar kabut hitam ini. Kedua pria berjubah hitam kehilangan penutup kabut hitam, dan satu melarikan diri dengan cepat ke satu sisi. Cahaya langit menyoroti kecemerlangan Qin Yichen yang tak tertandingi. Dua di bawah. Apakah kamu punya nyali untuk datang dan melawanku? Suara Qin Yichen tenang, dengan sentuhan kesungguhan, dan menakuti dua orang di bawah. Ares, Dewa Perang, mengambil kesempatan untuk mengayunkan tombaknya. HMPH, kamu pasti tidak memikirkannya. Orang yang mempermalukanku di awal sekarang adalah sekutuku. Ares, Dewa Perang, tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dikalahkan oleh orang lain sebagai kartu truf penyelamat hidupnya. Pikiran berada di luar aula pertempuran, diajak oleh Qin Yichen di telapak tangannya. Strategi ini cukup untuk dibandingkan dengan tuanmu. Dan masih banyak lagi. Dewa Perang Ares memikirkan sesuatu, dan ada dengungan lain di benaknya. Tidak, jika spekulasi ini benar, aku juga bodoh. Ares, Dewa Perang, merasa seperti dia dijual dan mengembalikan uangnya. Namun, karena Qin Yichen bersedia bergerak sekarang, itu berarti dia saat ini diselamatkan. Karena Qin Yichen berani melawan tombak pembunuh dewanya. Dewa Perang Ares juga harus mengakui kekuatan Qin Yichen. Selain itu, konfrontasi sebelumnya membuat Ares sang Dewa Perang sangat jelas bahwa, iblis, Qin Yichen telah menguasai cara menghadapi kabut hitam. Adapun tujuannya, Ares sang Dewa Perang tidak berani menebak begitu saja. Karena ada dua arah yang sama sekali berbeda. Lupakan saja, setelah kembali ke kuil hari ini, sedikit ketulusan untuk mencabut yang diinginkan untukmu. 6 orang di langit menemui jalan buntu. Kedua pria berjubah hitam itu baru saja melihat kekalahan Qin Yichen dari dua rekannya, dan cukup iri dengan caranya memasuki kabut hitam. Dewa Perang Ares memiliki banyak pemikiran di benaknya, bahkan mengabaikan situasinya. Hanya Qin Yichen yang masih sadar. Tetapi justru karena ketenangannya dia tidak berani melakukan apapun dengan santai. Bagi dirinya sendiri untuk mengalahkan dua pria berjubah hitam ini, keberuntungan menempati faktor besar. Jika dia ingin bersaing dengan dua pria berjubah hitam lainnya, Qin Yichen tidak memiliki kepercayaan diri itu sama sekali. Terutama pria berjubah hitam bernama Yi. Qin Yichen telah menembus kabut hitam di langit sebelumnya dan tahu betapa mengerikan metodenya. Itu juga karena dia mengambil keuntungan dari Taoisme pengadilan 3000 Dao untuk menghindar. Jika dia ingin melawan, setidaknya dia harus memiliki kekuatan Dewa Perang Ares. Jelas, Qin Yichen belum mencapai level itu. Kalian berempat, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku mengajari Ares 3 trik, dan aku bisa membunuh kalian berempat. Setelah berbicara, Qin Yichen memandang Hei Pao Renyi. Dari pertempuran sebelumnya, Qin Yichen telah menemukan bahwa orang ini, sebagai pemimpin pasukan, memiliki hak yang kuat untuk berbicara. Selama dia mengangguk, 3 pria berjubah hitam lainnya tidak akan pernah menentang. Hei Pao Renyi melangkah maju, dan kabut hitam muncul di jubah hitam. Mengapa kamu ingin aku melawan sekte pembunuh dewa? Qin Yichen bingung dengan pertanyaan ini.
Mengapa berperang melawan gereja pembunuhan para dewa? Anda harus sangat jelas tentang ini. Jika Anda tidak mengejar saya dan satu-satunya sekutu saya, apakah saya akan melakukannya dengan Anda? Anda tidak punya otak untuk memilih tujuan ini. Tidak baik memilih siapa yang tidak baik, dan Anda hanya menantang kekeras-kepalaan Dewa Ares. Qin Yichen mengeluh dalam hatinya, tetapi dia masih setuju dengan pilihan sekte pembunuh dewa. Lagi pula, mereka tidak tahu hubungan antara kuil cahaya dan kuil perang, dan mereka tidak tahu seberapa banyak warga Ares telah meningkat dalam 3 tahun ini. Bagi dewa-dewa yang berumur panjang, 3 tahun ini tidak lebih dari sekejap. Menurut akal sehat, Dewa Perang Ares seharusnya tidak banyak berubah. Mereka disesatkan oleh akal sehat. Bukannya aku menentangmu, tapi Ares dan aku masih belum menyelesaikan beberapa akun, jadi aku ingin menyelamatkan nyawanya. Jika kamu bersedia pergi dari sini, aku tidak keberatan terus menyimpan rahasia untukmu. Qin Yichen berbohong samar, dan tidak ada kesia-siaan di wajahnya. Jubah hitamnya sedikit bingung, seolah memikirkan sesuatu. Kabut hitam keluar dari jubah hitamnya. Melihat perubahan pihak lain, Qin Yichen diam-diam memadatkan kesadaran spiritualnya. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu mengangguk dengan penuh semangat. Bagus. Orang tua itu benar-benar ingin melihat, mengapa kamu membuatku menunggu. Setelah melihat ini, Qin Yichen juga tersenyum sedikit. Kalau begitu lebih baik untuk menghormati nasibmu. Ares, datang ke sini sebagai pemborosan. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan keempat orang ini. Dan kamu tidak memiliki anugerah God of War sama sekali. Ares, Dewa Perang, seperti semut kecil saat ini, terjepit di antara 2 dewa besar. Untuk sementara, dia tampak sangat rendah hati. Tidak ada keraguan tentang kata-kata Qin Yichen, tetapi dia mengikuti instruksi Qin Yichen dan terbang ke Qin Yichen. Namun, tepat setelah Dewa Perang Ares mundur 2 langkah, pria berjubah hitam Yi tiba-tiba menyerang. Kabut hitam samar di sisinya tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap mata itu membanjiri Ares, Dewa Perang.